ke bawah juga sudah. Alhamdulillah, tanpa berpanjang ini ya, kita mulai saja. Izin Pak Marno, Pak Her, dan kawan-kawan untuk saya mimpin rapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak, khususnya nikmat iman dan Islam, kesehatan, ukhuwah dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat dan pengikutnya ila yaumil akhir. Kita buka dengan membaca sama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat atau syuro pagi ini sebagaimana undangan dalam rangka mendiskusikan terkait dengan RTD, evaluasi yang sudah berjalan dan rencana ke depan akan seperti apa ya. Karena terkait evaluasi tentunya awalan nanti kita minta menyampaikan, Pak Ustaz Hasyir menyampaikan kondisi saat ini. Kemudian agenda yang kedua, mohon berkenan Pak Faruk, Ketua DKM, Pak Hermawan untuk menyampaikan catatan-catatan yang kita dapatkan dari khususnya dari jamaah, donatur dan yayasan gitu. Kemudian nanti dilanjutkan Pak Marno mungkin menyampaikan poin-poin ke depan akan seperti apa. Jadi, sambil tentunya ada ruang untuk kita ngobrol dan diskusi. Dan itu Ustaz Hasyir, Pak Mul, Pak Ustaz Halud, Pak Her, Pak Marno, Pak Faruk, jazakumullah sudah menyempatkan hadir. Jadi kalau Ustaz Hasyir menyampaikan dulu, nanti Ustaz Halud sama Pak Mul boleh menambahkan kenapa Pak Mul diundang. Seingat saya Pak Mul dulu di hire, direkrut untuk membantu admin RTD. Cuma memang dalam perjalanannya karena banyak kegiatan jadi kemana-mana, termasuk sekretaris Ramadan tahun ini gitu ya. Ustaz Halud sebagai musyrif, Ustaz Hasyir sebagai mudir. Tafadhol Ustaz Hasyir untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak pengurus yayasan dan DKM Darul Razak yang saya hormati. Pertama mungkin kilas balik di tahap awal jalannya RTD. Yang pada saat itu inisiatif atau yang membidaninya itu adalah para pengurus DKM dalam membentuk sebuah lembaga tahfiz yang setingkat dengan lulusan SMA atau perkuliahan. Nah, saat berjalannya awal itu proses lahirnya RTD itu terpusatkan. Awalnya ketika Pak Ubed pada saat itu sebagai DKM menunjuk saya untuk menjadi kepala di rumah tahfiz, ya, itu pertama. Kedua, pada tahun 2008 ya kalau tidak salah, itu 2018 itu Awal terbentuk. Iya, berdirinya. Jadi itu sudah ada masuk santri. Iya. Santri dengan saya sebagai kepala dan tidak tahu bagaimana proses seleksinya. Yang ketiga, saat itu belum ada musyrif. Yang keempat, kurikulum pun yang secara data itu kita belum ada. Nah, dari empat hal ini kita lihat realitas santri kemampuannya ternyata berbeda-beda. Ketika masuk ada yang
background pesantren sehingga kemampuan baca Quran itu sangat bagus. Ada yang tidak bisa sama sekali, bahkan harus dari awal. Nah, dari situ kita menerapkan sistem rumah tahfiz yang secara umum. Kita perbaiki bacaan, kita siapkan mereka untuk menghafal. Walaupun secara tertulis kurikulum itu tidak ada bahwa ini levelnya ini dan seterusnya. Kita realitasnya seperti itu, realnya, kebutuhannya seperti apa, dan visi misi itu sudah tertulis. Nah, ini akan kita capai. Nah, seiring berjalannya waktu, dan ini sistemnya keputusan penting itu masih terpusat oleh DKM, sehingga pada saat itu saya misalkan selaku mudir hanya menjalankan di internal saja. Perusahaan strategis itu masih dipegang oleh DKM pada saat itu sampai sekarang juga. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya kami sebut sebagai pendisiplinan santri. Itu ketika kita awalnya misalkan dari jamaah itu ada masukan, kok ini santrinya tidak tertib, santrinya ini, kita ingatkan bla 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 bla. Ketika kami mau menerapkan konsekuensi itu tidak bisa. Misalkan ada santri A karena melihat data dari muslim, mau melihat dari kedisiplinnya, itu kami mau mengeluarkan. 2 tahun yang lalu saya lebih Iya, Masih di sini. masih. dan masih di sini. Kami ajukan, terus saya ajukan ke DKM. Tunggu dulu, kita tabayun. Oke, agak asing juga sih. Harusnya kan yang tabayun itu mudir sama muslim ya. Ini DKM yang tabayun. Saya tidak tahu seperti apa hasilnya. Terus diberikanlah kesempatan kepada santri tersebut. Nah, kesempatan ini diberikan, sepertinya tidak ada perubahan pada Lupe. Malah tidak kedisiplinannya itu malah seolah-olah tidak terikat dengan RTD. Nah, seperti inilah maksud saya, keputusan strategisnya itu masih terpusat kecuali rekrutmen santri. Kalau rekrutmen santri 100% saya yang mengambil. Iya, bahkan ketika santri datang, pengurus DKM sangat welcome, menerima dan mensupport. Itu yang saya sebutkan sangat terpusat. Nah, sehingga itu gambaran awal sampai sekarang. Mungkin ini momen yang tepat untuk mentertibkan organisasi, visi misi maupun kurikulumnya mau seperti apa. Terus di situ wewenang dari mudir itu seperti apa. Ini kan belum tertulis maksud saya Pak Marno, dan wewenang dari muslim seperti apa. Terus hal-hal yang seperti inilah yang saya misalkan selaku mudir itu belum dapatkan. Ketika misalkan saya mau ini santri mau ditertibkan, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami mau memberikan dia konsekuensi dari perbuatannya itu yang lebih jauh misalkan, itu belum bisa kami tekan. Jadi hanya sifatnya soft ya, verbal saja, penyampaian, dan ternyata itu juga tidak maksimal. Jadi untuk mungkin untuk organisasi. Adapun yang kedua mungkin ya, rata-rata santri kita itu memang termotivasi untuk kuliah. Nah, ini masih terkendala di situ. Banyak yang image-nya itu, persepsi mereka itu kalau di sini itu sudah kuliah. Artinya kuliah itu sudah sangat terbuka lah, tinggal melanjutkan. Dan itu harapan mereka. Di sisi lain, proses rekrutmen dan seleksi santri itu tidak berjalan ideal. Ketika kami buka misalkan 10 kuota, yang daftar itu 3, 4, 5.
sehingga mau menyeleksi itu tidak bisa Pak. Sedangkan kuota kita itu sampai tinggal 3 orang nih. Tahun ini harus diterima. Jadi Diterima jadinya. Iya. Ada seleksi. Tidak ada proses seleksi. Itu yang nanti juga akan berpengaruh terhadap kurikulum ya. Karena tidak ada seleksi masuk santri itu nanti akan berpengaruh ke kurikulumnya seperti apa, apakah kurikulumnya itu mengikuti perkuliahan karena kemampuan atau kurikulum sesuai kemampuan. Terus itu untuk SDM santri kita. Adapun misalkan peran-peran santri sudah di masjid mungkin saya bacakan saja tidak terlalu panjang. Pertama misalkan dalam kegiatan masjid itu ada baca hadis, terus ikut aktif dalam kegiatan warga dan kegiatan DKM secara umumnya. Terus yang jadi konsen saya juga selaku mudir itu adalah keterikatan antara santri dengan masjid. Karena sering ketika yang dikoreksi itu misalkan tentang kemasjidan, tapi yang kena santri. Nah ini juga belum ada bukan SOP ya, yang tertulisnya. Misalkan ketika marbot itu taruhlah ketiduran, telat azan, itu kadang santri kemana? Santri tidak ada. Santrinya pada kemana? Dan itu mungkin harus tertulis sepertinya. Itu terus dan mungkin itu sih terakhir mungkin memaksimalkan sekretaris masjid aja. Nah saat ini kan kesekretariatan RTD, maksudnya RTD itu karena tidak ada pembayaran, tidak ada informasi rutin ke orang tua seperti lembaga pendidikan formal ya. Itu kan ada administrasi yang sangat rutin tiap hari, harus ada laporan seterusnya, dan itu saja mungkin ada memaksimalkan potensi dari tenaga administrasi atau sekretaris dari RTD itu sendiri. Itu mungkin saja Pak Marlo dan Bapak-bapak sekalian gambarannya mungkin ya. Adapun untuk capaian hafalan itu sudah saya sampaikan kembali di grup FDD ya. Dan untuk tahun ini alhamdulillah kita dapat SDM yang agak bagus secara kemampuan ya. Secara kemampuan itu yang 3 orang dari Lombok, 2 orang dari Riau, Pak Budi, Batam, 1 orang dari Lampung, itu secara kemampuan rata-rata dari lulusan pesantren. Secara kemampuan lulusan pesantren, sehingga untuk menerapkan kurikulum perkuliahan itu sepertinya tepat untuk angkatan tahun kemarin. Dan angkatan sebelumnya itu sangat variatif. Jadi kita ini sudah ada berapa angkatan ya sebetulnya? 3 itu berarti yang angkatannya si Herman. 1 Hafiz 2 Hafiz itu berarti bareng sama Yatno ya? sama Kusma. Kusma. Iya, Yatno masuk. Yatno ya. Yatno terakhir. iya. Bawaan dari pertama. Yang sekarang ini ya. Iya. Nah kalau yang Wisnu terakhir berarti. Wisnu 3 ya. Sama Hafiz dia. Hafiz sudah selesai dia masuk. Oh begitu Hafiz selesai Wisnu masuk. Jadi yang paling lama di sini siapa? Yang sudah paling lama? Yang ada sekarang? Wisnu. Dia Ropi. Opi itu dari Cilengsi. Ya, Cilengsi. Dari kapan? Dia dari Oktober 2020. Lebih dari 3 tahun ya. Udah 3 tahun lebih, 3 tahun 3 bulan. Belum selesai. Belum. Berapa juz? Opi ada dinamikanya. Opik itu 23 juz. 23 yang orangnya sakit. Iya. Jadi pertama misalnya kenapa tidak keluar, pertama di RTD itu santrinya itu komposisinya masih sedikit, kalau dia keluar ada 4 atau 5 ya, itu terus yang kedua dia masih mau
Berarti dia tuh sebetulnya angkatan kedua ya harusnya ya? Angkatan kedua. Bareng sama Yakno ya? Wisnu, Hafiz. Kusma, ya. Kusma, Wisnu, Hafiz, Oh, bareng Kusma. Kusma. Kalau Yakno masuk angkatan Angkatan pertama tapi dia terakhir selesai. Iya. karena dia masuk terakhir ya. Sebelah sana. Berarti 3. Tapi kita kayaknya enggak artinya tidak dengan orang kalau misalkan kuliah itu ada SKS ya. Harus tercapai ya dalam satu Ya. semester minimal gitu ya. Kemudian ada batas misalkan sekian tahun kalau nggak lewat DO gitu kan ada seperti itu ya kurikulum sekolah kuliah ya. Nah kalau di sini ada nggak seperti itu? Saat ini belum. Nggak ada ya. Iya. Artinya misalkan kita punya target ideal 3 tahun selesai ternyata lebih gitu. Nanti tetap boleh gitu dengan kondisi tertentu gitu ya. Betul. Jadi kan kalau gitu apa ya, fleksibel ya. Cuman yang memang mungkin yang kita perlu pastikan sebenarnya ada nggak sih yang kurikulum idealnya tuh gitu yang sebetulnya harus terpenuhi sekalipun memang nggak terpenuhi gitu. Ya, syukron Pak Marno. Pak Mol mungkin atau Pak Sadal ada tambahan yang sampaikan secara hasil tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Menambahkan dari yang Ustaz Fasil sampaikan kayak dengan RTD ya. Saya juga lumayan lama di RTD dari angkatan pertama ya. Beberapa catatan saya juga kaitannya dengan yang tadi Ustaz sampaikan. Yang pertama adalah saya melihat kenapa pendaftar ke RTD itu tidak maksimal ya, sehingga proses seleksi akhirnya juga nggak maksimal gitu. Karena memang yang daftar sedikit. Saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah ya, nampaknya RTD itu mesti memiliki keunggulan ya, dari banyak beberapa rumah tahfidz di luar. Karena kalau menghafal Quran, yang namanya rumah tahfidz pasti menghafal Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah ada nggak keunggulan di lain itu yang kemudian calon santri bisa melirik untuk bisa misalkan masuk RTD. Beberapa waktu itu sudah saya sampaikan juga ke ketua DKM. Bisa nggak misalkan contoh misalkan kayak beasiswa kuliah itu kan salah satu hal yang menarik ya, satu hal yang menarik. Tapi nampaknya juga ini ada kaitannya dengan apa namanya, kalau beasiswa itu penganggaran, dan juga alhamdulillah ada BMD, tinggal dibuat apa namanya ya, skema persyaratan untuk mendapatkan beasiswa itu. Yang kedua adalah santri kita ini mesti juga selepas dia keluar dari sini punya basic untuk bisa bermanfaat di masyarakat selain dari sisi hafalan dan agamanya. Bisa nggak kalau kita misalnya kita bangun dari sisi wirausaha ya, wirausaha. Contoh misalnya ada modal yang bisa kita berikan ya, walaupun misalkan masih dalam tahap pinjaman misalkan ya, untuk mereka bisa bikin apa namanya usaha ya. Mungkin juga ada teman-teman yang punya jiwa usaha. Contoh seperti misalkan kayak Hafiz ya, kalau beberapa waktu dia jualan apa tuh di bawah tuh es ya, kalau anak usaha jualan es ya. Paling tidak ada jiwa wira swasta yang entrepreneur yang ada di dalam dirinya. Ini bisa digali ya, digali dengan misalkan satu kelompok nih, ini misalnya ada satu kelompok nih, kita uji 3 juta nih bikin usaha, gitu. Bikin usaha. Itu kemudian berikutnya adalah dorongan ya. Saya melihat ini mohon maaf sebenarnya dorongan dari, kan kita ada di bawah DKM misalnya gitu ya. Dorongan dari pengurus DKM ya sebelumnya nampaknya belum maksimal ya, belum maksimal. Saran banyak ya dan seterusnya, tapi action mungkin ya. Contoh misalkan bagi kita, karena kalau kata publikasi tentang RTD palingan ada di segelintir orang ya.
kalaupun kita kerahkan misalkan pengurus untuk apa namanya mengekspos ETD itu juga berdampak luar biasa. Kemudian juga misalkan di Jumat ya, di Jumat di pengumuman Jumat RTD mungkin bisa dibawa ya, untuk bisa disebut ya, mungkin dari sisi apa ya, kalau misalkan waktunya tentang pendaftaran bisa disebut, atau dari sisi yang mana bisa kita sebut di pengumuman Jumat. Itu luar biasa juga kalau setiap Jumat di apa namanya diekspos ke jemaah Jumat. Itu kaitannya dengan apa namanya gol. Kalau kemudian dengan kedisiplinan ya, kedisiplinan memang mestinya untuk anak-anak yang di luar apa nih, bukan SD lagi ya, bukan SMP, SMA sudah selesai, karena memang kita kan lulusan SMA ya, lulusan SMA. Memang mestinya lebih apa namanya, lebih mudah untuk bisa ditertibkan. RTD dan DKM perlu membuat apa namanya ya, aturan kedisiplinan yang memang apa namanya betul real kita apa ya nih terapkan. Kalau ini tidak dilakukan punishmentnya ini gitu. Tapi kalau ini dilakukan, ini ada rewardnya loh, nah, gitu. Akan berdampak apa namanya, misalnya berdampak baik. Kalau ada punishment pasti ada reward. Misalkan ada santri terdisiplin, santri yang suka bantu-bantu, paling enggak 1 bulan baju koko itu sudah bisa jadi apa namanya motivasi eksternal ya, dari kita. Sementara ini ya. Kan kalau selalu ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya, izin melaporkan pencapaian bulanan santri. Pertama dari Azmi itu udah 18 juz. Dalam jangka berapa lama? 18 juz. Dia datang dari 1 Mei. 1 Mei 2000. Kemarin 10 bulan ya? Belum setahun. Belum tahun. 10 bulan ya. Karena memang ini dia udah bawaan. Udah sempat udah. Sebelum Ada tabungan hafalan. bahkan dia di pondok yang dulu udah pernah ikut acara tasmi 10 juz. Makanya dia di sini juga udah kita udah punya rekaman dia 5 juz sekali duduk. Azmi ada di YouTube gitu. Ada. Udah kita siapin. Terus yang kedua Jamal 18 juz juga. 18 juz 9 lembar. Datangnya kurang lebih beda sebulan lah sama Azmi. Iya, Mei duluan. Oh duluan ya. Lebaran berarti ya. Azmi tadi Juni. Terus Helmi dia udah 26 juz. Dan ini juga sama backgroundnya, Azmi, Helmi, Jamal. Dulu pernah sepondok juga. Bahkan si Helmi ini dia kan di pesantrennya ada yang khusus buat mendalami agama, ada yang khusus ngafal. Dia lebih memilih ngafal. Jadi di pesantren dia udah ditunjuk sama ustadznya itu untuk tasmi 15 juz. Si Hilmi ya? Tinggal. Itu yang putih yang kecil ya. Kecil ya? Dia tinggal maju doang. Cuman ada banyak kegiatan pondok akhirnya enggak ini. Untuk tasmi 30 jusnya? 15 juz. 15 jus. Makanya dia tinggal 26 juz. Jadi dia di sini nih yang tertinggi. Jadi 3 orang ini berasal dari tempat daerah sama. Dari Lombok. Lombok dan Waktu masuknya juga sama. Helmi sama Azmi bareng. ini yang 3 orang ini satu apa ya? Keluarganya Hafiz. Masih ada hubungan keluarga dengan Hafiz. Lanjut singkat aja ya. Lanjut. Jadi karena terhalang banyak hal jadi dia nggak tasmi 15 juz. Bahkan kita udah pernah juga ngobrol ya sama Ustadz Mul sama Ustadz Hasir, gimana kalau misalnya si Helmi ini kita dorong gitu biar gimana bisa nggak tasmi 30 juz gitu. Nanti kita urunan lah patungan buat kasih hadiah ke dia. Cuman kata dia mikir kalau 15 juz aja dia itu butuh waktu 1 tahun buat mempersiapkan itu 15 juz.
Kalau 30 juz mungkin 16 tahun lagi gitu, tapi lagi dipikir-pikir dulu sampai udah mikir gitu ke sana. Terus yang berikutnya Wisnu dia 10 juz. Dia memang udah lama di sini. Wisnu udah dari 2021 Agustus. Udah 2 tahun 5 bulan. Dia baru 10 juz. Kan idealnya kan di sini 1 tahun 10 juz. 3 tahun selesai gitu. Cuman memang kalau dilihat-lihat Wisnu ini lambat dari yang lain. Jadi dia kalau misalnya ngapalin sehalaman bisa dari pagi sampai sore, bahkan sampai besok siang baru di store. Tapi dia punya usaha. Udah ngapal ini dia langsung siapan buat yang besoknya lagi karena dia ya beda lah gitu. Terus yang berikutnya Abdil ini dari Batam udah 14 juz. Abdil datangnya bareng sama Jamal sama Fahri. Ini juga udah tasmi 5 juz dan dia yang pertama kalinya lakuin tasmi 5 juz, sebelumnya belum pernah. Abdil. Terus yang berikutnya Mursal, dia 25 juz. Mursal udah 2 tahun juga di sini. Terus yang berikutnya Fahri, dia udah 9 juz, 9 lembar. Dia datangnya bareng sama Abdil. Dia juga udah tasmi 5 juz. Jadi yang baru-baru nih pada udah tasmi 5 juz. Yang udah ada juga sih di YouTube kita taruh. Terus yang berikutnya Opi, ya dia yang paling lama nih 3 tahun 3 bulan. Karena terhalang itu 23 juz 3 lembar. Bahkan ini sama si Opi kita udah pernah juga ngasih opsi gitu. Karena dia sambil kerja kan ke sini kadang jam 12 baru datang karena shift kerja, shift pagi, shift malam. Sampai kena ini juga kan waktu itu kena potong besi ke baret. Sampai kita tawarin gitu Pi kalau misalnya berat nggak apa-apa gitu, pamit aja sama DKM nanti setorannya dari rumah gitu biar nggak capek gitu. Apalagi itu bapaknya juga kan Jadi di mana? waktu itu di Cilengsi di pabrik apa gitu Pak. Sekarang dia lagi nyari-nyari lagi juga karena kontraknya habis. Itu juga bapaknya penyakit gula kering, jadi kadang ke kamar mandi suka jatuh sendiri. Jadi dia beda sama yang lain, dia megang HP sendiri. Tapi kita juga udah kasih himbauan kalau ke asrama megang HP-nya ngumpet-ngumpet gitu, nggak enak sama yang lain gitu. Dan juga untuk jadwal piket, jadwal kultum itu segala macam dia hanya kalau dia bisa doang karena terhalang itu. Terus yang terakhir Kasim dia sama kayak Mursal udah 2 tahun. Dia udah 3 juz, baru 3 juz. Dan ini juga udah kalau ini juga udah diajak ngobrol sama Pak Malik. Dia tuh kayak apa ya, kalau kata Pak Malik itu positif ada jinnya kata Pak Malik. Karena dia punya penyakit ya di perut ini. Positif apa? Positif ada jinnya kalau kata Pak Malik. Ada Karena jinnya. sakit lambung mulu. Terus dia juga sakit infeksi kandung kemih. Ya, dulu kan sempat dirawat ya. Kalau salah ya. Kita waktu itu juga sempet gantian bolak-balik kan, nemenin dia di tamrin. Itu udah dibilangin berkali-kali ya dengan selembut mungkin 2-4 mata gitu untuk ngafal, tapi tetep aja gitu. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat dari dia kecerdasan dia sama Jamal, kita kan udah ngecek juga ada acara nulis tuh hari Kamis. Bagus dia nulisnya, rapi, teratur. Kalau Jamal dia nggak tahu mana tanda titik, mana tanda koma, semua nggak ada paragraf lagi dia tulis. Tapi Jamal bisa ngafal. Dan dia juga bahkan ngajarin kita setiap malam Kamis, ngajarin nahu. Kita rekam juga di YouTube. Oh, dia punya background. Cuman dia ketika kita suruh ngafal ada terus alasannya. Dan saya yakin sih sebenarnya bukan yang nggak bisa, nggak mau, tapi selalu ada alasan terus gitu. Gitu. Terus kalau untuk kegiatan harian biasa dibangunin sebelum subuh setiap hari untuk sholat tahajud bareng. Ya itu memang pasti ada yang bisa, ada yang enggak. Jam berapa nih? 3.45.
Itu ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi kalau malam Jumat khusus harus semua bangun karena kita sholat jamaah gitu kan tahajudnya. Terus juga habis sholat tahajud subuh zikir. Nah zikir pagi sore ini juga ada aja yang nggak mau ikut. Ya salah satunya kayak Mursal gitu, kayak Kasim. Alasannya klasik lah, dengan alasan Wahabi lah apalah, padahal itu yang nyaranin Ustadz Hasir. Memang tadinya kita zikir sore itu sendiri-sendiri. Tapi Ustadz Hasir nyaranin kan setelah habis subuh sama asar kumpul bareng biar ada kebersamaannya, kita akhirnya zikir bareng-bareng. Cuman dia ini ya ngeyel bener lah gitu. Sampai ngajar di luar juga kan nggak pamit sama Ustadz Hasir. Dia udah ngajar di luar, jadi setiap habis subuh jam 6 pamitan. Mursal. Ngajar di mana? Ngajar di Nurul Hikmah. Nurul Hikmah, sekolah formal SD IT. Oh, Dan dia ngajar. Ngajar Quran. Oh, Quran. dengan status masih sebagai santri ini. Iya. Itu habis zikir pagi. Biasanya habis itu setengah 7 atau jam 7 kumpul, kita baca Matan Jazari. Habis baca Matan bagi piket, jadi piket setiap hari. Ada yang piket kamar, piket luar, terus ada yang juga khusus piket cuci piring. Terus udah setelah piket sarapan, nanti kita jam 8 sampai setengah 9 atau jam 9 itu hari Senin ada Ayyuhal Walad, ya, bukunya Imam Ghazali. Terus nanti udah setelah Ayyuhal Walad misalnya sampai jam 9 itu udah bebas lagi mau nyuci, mau ngapa lagi gitu sampai zuhur. Habis zuhur makan terus ngapal sampai asar. Zikir sore lagi seperti biasa. Nah, setelah zikir sore ntar ada TPQ. Biasanya yang anuin TPQ Wisnu, ya kan? Wisnu, Azmi, Fahri, ya kan? Memang tadinya juga yang anuin TPQ Mursal, ada juga Mursal, cuman karena dia terhalang ngajar, pulangnya kadang maghrib ke sini, jadi dibantu sama si Azmi sama siapa? Sama Fahri. Yang kuliah berapa? Yang kuliah itu Mursal sama Kasim. Oh, masih kuliah. Di mana? Di Stiu. Almarhum Dr. Hazami. Yapin. Yapin. Dan itu dua orang ini kuliah sejak awal. Oh. Proses dia masuk itu emang dia sudah diterima di kampus, tapi belum ada tempat tinggal. Tentunya yang berbeasiswa, yang belum tidak berbayar. Akhirnya Ustadz siapa kemarin Maftu. minta Ustadz Maftu, ada nggak ini untuk ini? Oh ya silahkan, ini dia mau. Akhirnya kita terima dua orang ini. Ternyata berjalan waktu memang ya harus ada pendisiplinan itu. Terus lanjut. Udah zikir sore, ngajar TPQ, dan TPQ juga kita ada yang ngajar di Kampung Bakom. Di Cilengsi mana? Cilengsi. Dia arah Kriya Alam Sentosa maju lagi. Oh, kira Ustaz. Siapa yang ngajar? Helmi sama Jamal. Dari Senin sampai Kamis. Oh, sini sampai Sore. di sana. Iya. Itu inisiatif pribadi juga berarti. Ini permintaan. Permintaan. Awalnya di handle sama Darussalam. tim Darussalam. Terus tapi sering ganti isip, terus sering ganti tenaga pengajar, kan nggak cocok juga buat anak. Akhirnya kita yang diberikan kesempatan. Dan ini si Jamal sama Helmi ini kita kesana, kita kasih HP untuk dokumentasi. Jadi biar kita jadiin YouTube gitu. Habis pulang olahraga, mandi, sholat maghrib. Terus untuk hari Rabunya sama seperti itu. Cuman diganti setelah makan dan piket itu atibian. Ada atibian masuk sampai jam setengah 9 atau jam 9. Atibian. Itu juga yang nyaranin Ustadz Wahim gitu, biar di situ. Kajiannya siapa yang menyampaikan? Atibian. Terus kalau Rabu itu olahraganya selang-seling. Pertama di Abu Nawaf. MMA. Tadinya kan gerak saka, sekarang udah MMA.
MMA itu pekan pertama misalnya MMA, terus pekan kedua futsal. Oh. Tapi bisa fleksibel diganti, misalnya 2 pertama Abu Nawaf, itu juga ya yang 2 pekan terakhirnya futsal. Tapi di sini ada kendala, emang udah dari generasi pertama sampai generasi sekarang itu selalu komplain karena ngajarnya kekerasan gitu. Oh iya. Terlalu keras maksudnya. Bela dirinya. Heeh. Tapi kalau saya lihat-lihat ya emang kayak gitu ngajarnya Abu Nawaf. Soalnya ya kan mau jadi pendekar. udah berkali-kali itu teh komplain sama antum gitu ya, biar nggak ditiadakan gitu. Tapi ya gimana ya, soalnya kalau kita rasa-rasa dari generasi pertama sampai generasi sekarang, Abu Nawaf itu ngajar bukan cuma ngajar doang, kayak jadi kita benar-benar diayomin kayak orang tua bener gitu. Jadi pas kita duduk dan tutup nasihatin benar-benar gitu, dinasehatin datang ke sini untuk apa, bawa apa namanya nama baik keluarga, pokoknya banyak lah gitu. Jadi beda lah gitu. Kalau Ana sih sayang kalau itu dihapuskan, soalnya emang udah dimulai sejak Pak Ubed. Kalau misalnya terkait nanti apa namanya terlalu keras ngajarnya, nanti kan bisa Ana bicarakan sama Abu Nawaf biar biar agak lembut lah gitu. Emang soalnya kan kita juga ikut, terus juga pas baru pertama ikut pernah juga kita memang dites gitu kan, ya semi sparring lah gitu, sama yang udah mungkin 5 bulan latihan, ya kena juga kita sampai sepekan susah nelen. Tapi ya bagaimana lagi namanya risiko latihan. Kan kalau saran sih jangan dihapuskan itu, kalau saran saya bagus. Itu terus yang berikutnya setiap hari Rabu itu olahraga dan Kamis tasmi habis subuh. Jadi Selasa ada kultum, habis zikir ada kultum santri digilir. Jadi kalau dia Selasa kultum, nanti Kamisnya dia juga tasmi, Kamis paginya itu. Nanti habis selesai tasmi kan biasa piket, jazari, udah bersih-bersih, baru kita ada acara namanya Kamis menulis. Jadi baca apa yang dari buku masing-masing, milih bukunya masing-masing. 15 menit itu seresum. Tapi baru-baru ini kita nggak pakai buku. Jadi kayak bikin karangan cerpen lah gitu istilahnya. Minimal 200 kata. Jadi ntar kita kumpulin di grup, kita gabungin satu di Word gitu. Biar ya syukur-syukur biar bisa dicetak lah gitu. Itu hari Kamis. Terus hari Jumat itu biasanya kalau nggak pekan pertama, pekan terakhir, biasanya kita ngadain ziarah kubur di Cipenjo. Cipenjo. Biasa udah habis ziarah kubur, biasa dikasih tausiah sedikit lah tentang apa namanya kematian dan lain sebagainya. Terus kalau ya malam Kamis kita kajian tafsir sama Ustaz Wahib. Setiap habis malam Jumat setiap habis maghrib sampai menjelang azan. Oh jadi Ustaz Wahib itu kan dari subuh ya? Dari subuh ya? imam. Tapi subuh setelah pada subuh ngasih? Enggak. Oh boleh cuma jadi imam. Jadi imam. Tapi beliau cuma ngisip habis maghrib bisa tafsir. Itu terus Sabtu Ahad biasanya kita liburin, dan pembagian HP itu setelah Jumatan. Setelah Jumatan kita ada murojaah sebentar, doa bersama, habis itu baru dibagikan HP. Begitu. Terus juga memang yang masih jadi evaluasi ini masih sulit untuk dibangunin sholat tahajud mereka itu. Masih sulit. Jam 10 harus tidur sebenarnya. Cuman kadang ada aja nggak bisa tidur, mereka ngobrol-ngobrol segala macam. Kalau dicek-cek ya mungkin bisa sampai jam 11 ngobrol apa aja nggak ngerti kita. Itu. Terus halangan-halangan lainnya biasa kalau misalnya acara kultum pagi Selasa sama Kamis tasmi, biasanya masih ada aja gitu. Udah tahu acaranya jam segitu, ada aja gitu yang nggak yang nggak datang on time gitu.
Tapi udah juga sampai kita bilang juga gitu, maksudnya udah sampai kita tegesin gitu. Ya nggak mesti juga lah kita pakai pukul tangan, pukul kaki gitu. Udah sampai kita gituin gitu kan. Malah ini mohon maaf bapak-bapak sebelumnya, sampai kita bilang kalau misalnya udah nggak kuat di RTD, pamit aja ke DKM. Sampai kita bilang gitu. Kalau misalnya nggak suka dengan peraturan yang kita buat, pamit aja. DKM pasti welcome. Oke, tapi memang kekurangannya memang DKM nggak pernah ngeluarin. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau mundur, ya siapa yang bakal ngelarang? Sampai kita bilang kayak gitu. Udah kita tegasin gitu. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz Haluk ke detail ya. Ya. Menggambarkan Ustaz Haluk memang terlibat di keseharian. Sekarang setelah pada Ustaz Hasyim, Ustaz Pamo, Ustaz Haluk, banyak catatan. Kalau catatan sebagian Pak R, Pak Mano, Pak Faruk, saya juga udah sempat ngobrol-ngobrol gitu dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin melengkapi ya, karena rapat koordinasi ini kan sudah bukan yang pertama, sudah cukup sudah beberapa kali, dan kita juga baru tadi mendengarkan September 2018 ya Pak Marna ya, berarti perjalanannya sudah 5 tahun lebih ya, nanti September tahun ini berarti 6 tahun ya. Seharusnya 6 tahun sudah cukup matang untuk punya konsep, punya kurikulum, punya aturan dan sebagainya gitu. Dan terus terang sebenarnya ketika yayasan pengurus DKM itu membentuk RTD, seperti bagian yang lain menyerahkan sepenuhnya pengelolaan itu ke yang ditugaskan, dalam hal ini mudir sama muslim gitu, karena tidak akan datang aturan-aturan yang detail, karena kita menganggap yang lebih paham adalah Ustaz Hasir, Ustaz Haluk, sementara yang lain sibuk dengan kesibukannya masing-masing ya. Kemudian ditambah kafaah, secara kafaah bukan background orang-orang yang memang dari kecil menghafal Al-Quran gitu, apalagi backgroundnya pondok kan kita nggak gitu ya. Sehingga kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Hasir terkait dengan sentralisasi, sebenarnya bukan sentralisasi nggak apa namanya, nggak ada keputusan-keputusan yang strategis yang pengurus DKM yayasan selalu ingin terlibat di situ. Kalau misalnya ada masukan-masukan, biasanya ketika sudah banyak sekali komplain, hingga akhirnya disampaikan lagi berulang-ulang, termasuk khususnya terkait dengan kedisiplinan santri. Sama catatan yang lain mungkin terkait dengan HP dan aktivitas di luar juga mengganggu sebenarnya. Kalau HP ini handphone sama aktivitas di luar yang kita nggak bisa kontrol, sering keluar masuk kan nggak pernah terkontrol ya. Yang gambaran saya di pondok itu kalau keluar tuh harus ada izin, tulis, masuknya jam berapa, tulis lagi gitu ya, harus diketahui keluarnya juga keperluan apa. Tapi mungkin kalau kita sama-sama lihat seperti agak bebas gitu ya. Catatannya sudah mendengar semua. Jadi mohon izin Pak Faruk, Ketua DKM, Pak Hermawan menyampaikan catatan yang sempat disampaikan oleh jamaah ya, yang mungkin juga bisa disampaikan ke teman-teman. Pak Hermawan nanti menambahkan, baru kemudian Pak Mano menyampaikan apa yang sudah didiskusikan ke depan akan seperti apa ya. Tentunya masukan dari Ustaz Hasir, Ustaz Haluk, Pak Mul juga menjadi catatan kita untuk perbaikan ke depan gitu. Karena kasihan kita menerima orang tapi nggak maksimal, lama-lama karena nggak maksimalnya kita, yang hadir nggak maksimal di sini, yang baru datang jadi nggak pada mau datang lagi nanti lama-lama. Karena banyak sekarang rumah tahfidz kan pilihannya. Teman saya ada yang buka di Lampung, dianya di sini buka rental, terusnya di hampir di semua tempat ada sekarang. Mungkin itu Pak Faruk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terkait wabarakatuh. dengan tenis-tenis yang di lapangan bisa disampaikan tadi bersama Pak Hermawan. Memang yang kami sampaikan sebenarnya adalah seperti yang Pak Hadi tadi sampaikan.
waktu 6 tahun itu sudah merupakan waktu yang seharusnya kita sudah mempunyai gambaran bentuk sebagai sebuah RTD. Exercise-nya udah cukup ya? Iya, sebenarnya sudah cukup. Jadi sebenarnya ada dua hal setidaknya. Yang pertama terkait dengan administratif, yang kedua terkait dengan pelaksanaannya. Administratifnya apa? Yang mulai dari perekrutan itu kriterianya mesti jelas. Kemudian kontrak kita dengan ibaratnya perjanjian atau kesepakatan kita dengan santri itu seperti apa? Itu harusnya sudah ada. Yang kedua kurikulum, yang ketiga kurikulum. Kurikulum itu seperti apa? Karena kalau kita lihat di fase-fase awal itu cukup teratur tuh, cukup rapi itu kurikulumnya. Tapi begini kesini-kesininya tidak ada atau tidak terlihat ada. Tuh. Berikutnya adalah reporting. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Adi tadi bahwa ada mudir, ada musrif, kemudian ada administratif, maka kegiatan reporting itu menjadi sangat penting karena itu menjadi feedback kita. Begitu. Nah, itu yang selama ini tidak ada atau ada tetapi hanya terbatas saja. Nah, karena apa? Kita perlu RTD ini dibiayai oleh jamaah, RTD ini dibiayai oleh donatur, RTD ini dibiayai oleh orang-orang baik yang punya concern atau punya keinginan agar RTD ini bisa berjalan dengan baik. Itu kita perlu memberikan feedback yang cukup baik. Kita harus memberikan feedback yang berkala. Nah, dari sisi administratif itu yang tidak kami lihat. Terus terang saja, saya sebagai atau mungkin Bapak pengurus yang lain selama kepengurusan kemarin pun tidak banyak mendapatkan informasi tentang RTD. Ada kalau pas ada yang minta. Belas begitu berikutnya tidak ada lagi. Yang mungkin nanti akan dijabarkan oleh Pak Hermawan sehingga itu akan menjadi konsen kita. Jadi yang pertama, kita ini sudah punya kurikulum tidak sih? Gitu. Kurikulumnya bisa dijalankan atau tidak. Nah, kalau secara administratif ini kita sudah memiliki, kalau misalnya ada kendala dari mudir, musrif atau bagian RTD lain ada kendala, itu yang kita diskusikan. Ayo kita duduk, kita bikin kalau memang belum ada ya. Kurikulumnya apa, terus kemudian kriterianya apa, kemudian kesepakatan kita dengan santri apa. Apakah santri boleh mengajar di luar, apakah santri boleh tanpa izin keluar dengan begitu. Karena dengan tadi ada santri yang mengajar terus kemudian karena kebutuhan itu dia mendapatkan handphone, yang lain tidak, itu juga akan bias. Dan kerja juga. Ada yang kerja juga. Iya, ada yang kerja juga. Itu juga tidak. Kalau memang menjadi santri, kita tetapkan seperti Pak Marno tadi bilang 3 tahun, dia 3 tahun. Atau apakah ada konsekuensinya atau tidak dalam 3 tahun itu. Nah, selama 3 tahun itu ya tidak perlu aktivitas di luar. Karena apa? Kita biayai di sini untuk mereka duduk belajar, untuk kita biayai menghafal, selesai, baru aktivitas. Kecuali ada kesepakatan di awal yang memang kita adakan. Jadi maaf bahasanya, kalau sampai saat ini itu sudah seperti tidak jelas lagi arahnya. Nah, ini yang kita ingin tertibkan. Karena apa? Kita punya amanah untuk donatur. Dari donatur ini kita punya amanah yang harus kita jaga, yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau maaf bahasnya, ini kita semua pengelolaan RTD ini tidak baik, juga itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya harapannya adalah dari RTD kalau ada kendala kita sampaikan. Terus terang pengurus yang lain mungkin dengan sebelumnya ke Pak Nasar mungkin laporannya ya, tapi kami tidak tahu. Ada report-report yang kemarin disampaikan Ustaz Nasir di grup dalam bentuk infografis itu bagus, tapi berkala. Apakah itu 2 mingguan, apakah itu 1 bulanan, tapi berkala. Dan banyak jemaah juga tidak tahu biodata dari masing-masing santri, yang baru tahu kemarin ketika kita minta. Nah, jadi intinya itu, satu terkait dengan administratif, ini kita coba di checklist apakah ini sudah ada atau belum. Yang kedua masalah pelaksanaannya. Nah, ini adalah dalam rangka dapatkan feedback dari Ustaz Nasir, dari Ustaz Taruq, dari Pak Mul begitu, sehingga nanti di akhir nanti kita Pak Marno nanti akan menyampaikan kira-kira kedepannya nanti akan seperti apa terkait dengan ini. Karena sepertinya sudah terlalu agak jauh melenceng begitu, dengan adanya santri kuliah pun yang tidak kita ketahui, terus kemudian ada santri yang pada pelaksanaannya tidak mau melaksanakan kesepakatan agenda dari itu sudah
sudah tidak bisa diterima sebenarnya, begitu. Nah, tadi benar dengan Pak Hadi tadi bahwa tidak ada sentralisasi sebenarnya, ada kewenangan itu. Memang kalau keputusan yang diambil itu cukup signifikan, Iya. harus berkonsultasi Seperti dengan kami. pemecatan. Tapi kalau seperti pemecatan, tapi kalau penertiban dan sebagainya itu menjadi hak dari mudir dan musrif, gitu. Nah, kurang lebih ini saja. Jadi masalah administratif dan pelaksanaan ini yang beberapa tahun kebelakang ini bisa dikatakan agak, ya kita sama-sama membuat kecewa donatur. Kita sama-sama tidak bisa membawa ini dengan seharusnya, gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dan kita semua tahu konsolidasi kita sebenarnya di mana. Kemudian dari saya mungkin cukup dulu, silakan Pak Hermawan untuk dilanjutkan. Jangan, Pak. Saya habis. Oh. Ada Pak Her, Iya. melengkapi. Melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang agak bingung nih mulai dari mana, tapi terakhir saya pikir mungkin saya mulai dari pertanyaan dulu ya. Tadi sudah disampaikan, terus tadi sampaikan ya terkait dengan performa para santri RTD gitu kan, secara tadi detail terus dibungkus sama Pak Faruk, ekstrimnya nggak puas lah para ini. Mungkin pertanyaannya ya menurut Mudir itu berarti hasil ya? Kalau musrik Musrik kalau awal ini menurut saya hasil bagaimana sih performa mereka itu? Oke, jelek atau apa? Bagus atau enggak sih performa anak didik RTD ini? Sebelum saya jawab, kayaknya menurut saya kayak satu santri yang nggak mau menghafal, tapi di sini itu kayaknya udah Iya. keluar dari ini ya. Oh ya, kalau boleh menambahkan terkait dengan Syekh Kasim tadi yang tidak mau menghafal itu, sebenarnya interestnya berbeda. Begitu kemarin saya ajak ngobrol itu memang bukan untuk menghafal, dia mau belajar kitab. Maka saya bilang kalau Anda mau belajar kitab maka bukan di sini tempatnya. Iya. Begitu. Jadi sebenarnya di sana bukan dia nggak bisa menghafal, tapi karena memang Nggak mau. keinginannya berbeda. Beda. Nah, kalau keinginannya berbeda dan itu tidak selaras dengan kita ya mesti kita. Iya, Beda passionnya beda. Ya. Karena dua hal satunya di luar pendanaan, selain pendanaan, ini berpengaruh ke semangat dan mental yang lain. Ini ada satu orang di sini tapi nggak menghafal. Harus apa dia Pak Ere? Tadi. Pertanyaannya Pak. Bagus, tengah-tengah atau jelek atau apa? Santri-santri. Singkat aja, nggak usah dijelaskan. Santri-santri ini. Santri-santri. Oh, yang ini karena begini enggak. Pertanyaannya kita aja. Saya nggak butuh penjelasan ini belum. Nanti pertanyaannya biasanya berantai. Tapi biar terstruktur sesuai pertanyaan aja. Menurut Kualitas santri kita. Performa. Performa. Review kinerja kan? Iya. Review kinerja. Dan yang kita review hari ini itu bukan hanya santri, Iya. tapi mudir, muslim dan semuanya. Kita review ini rapat ini dalam rangka itu loh. Nah, Kita sama-sama. kita sama-sama dalam rangka itu. Jadi saya pengen tahu dulu pendapatnya mudir, muslim, performa santri kita ini gimana? Singkat aja. Angkatan terakhir 2000 kemarin 2023 80 baik tapi tidak terlalu baik. Angkatan sebelumnya, nah ini yang kurang baik. Angkatan sebelumnya Dua berarti ya. ada Kasim, ada Mursal, ada Wisnu. Yang sekarang masih ada terbawa di sini. Ya. Yang tiga tuh 5 orang ini saya berikan nilai baik, bukan istimewa. Kalau saya singkat aja ya, kurang bagus. Secara umum keseluruhan, semua angkatan. Enggak, angkatan terakhir. yang terakhir, sekarang. Oke, berbeda Sekarang. Sekarang. Halo. Berdasarkan sendiri jangan terpengaruh sama yang kan tahu banget ya, langsung gitu kan, intens dengan mereka. Setorannya apa? Berat benar kayaknya nih. Respect gitu. Dibanding sebelumnya. Itu fundamental menurut saya. Dibanding sebelumnya ya buruk sih. Buruk ya, fundamental. Dan itu tercermin dilaporkan tadi, tercermin apa yang disampaikan Pak Fahri, dan tercermin apa yang kita dengar dari jamaah. Jadi saya ingin menguatkan itu.
yang bunyi itu ya hal-hal yang kurang bagus, nggak disiplin lah, nggak tertib lah, sholat masbuk lah, kajian nggak serius mendengarkan, boro-boro serius, dengerin aja mungkin belum tentu. Tadi juga ada satu yang nggak ikut. Nah ada yang di belakang tadi kan sebelumnya lebih parah lagi. Ini pada nongol di depan tuh, pada nyatet itu, karena setelah digebrak-gebrak itu ya. Tapi sebelumnya coba lewat-lewat. Siapa tadi yang tadi? Jamal, udah saya panggil. Di kamar nanti, di Emang kamar. dia paling keras sih. Jamal. Di kamar. Nah jadi pertama menurut saya di sini kita sepakat ya bahwa performance santri secara umum jelek, tidak bagus. Sepakat ya di situ ya, ya kan? Ya, sepakat. Nah yang saya herankan terus terang ini buat ini bersama lah, untuk kita bersama gitu ya. Yang saya herankan itu justru tadi besar hasil banyak menyampaikan hal yang tadi gitu, konsen ini begini begitu, tapi seolah-olah ditanyakannya ke pengurus ke DKM. Nggak ada yang salah, memang nggak salah. Cuman mungkin menurut saya tidak tepat kalau di forum ini. Loh, selama ini bagaimana komunikasinya? Gitu. Ini sudah berjalan lama. Itu yang pertama keherangan saya itu. Makanya justru yang kedua adalah kita mempertanyakan bagaimana dengan peran mudir, muslim dan ini. Sudah sejauh mana? Apa yang sudah dilakukan? Tadi sebagian sudah dilakukan, Pak sudah begini tapi sudah begini. Yang ini sudah. Terus apa yang sudah diiniin? Apa yang sudah dilakukan? Mestinya kan ada kan perannya. Saya nggak megang sih perannya apa, tapi saya yakin mestinya perannya megang. Dan kalau perlu dipajang di mana? Ini perannya, ini tugasnya santri. Saya nggak tahu ada apa nggak gitu. Kalau nggak ada, menurut saya mesti dipasang supaya sama-sama kontrol. Itu kan. Nah, sejauh mana menjalankan peran itu gitu, supaya tidak hanya mudir mengoreksi ininya, tapi kita juga mempertanyakan bagaimana peran mudir sudah menjalankan belum. Jadi kita review tidak hanya performa santri. Kalau masalah ya saya tangkap dalam diskusi ini, kita review adalah performa kita semua, termasuk performa mudir, muslim dan juga ininya. Gitu. Jadi itu tidak hanya kemudian support yang dibutuhkan, tapi kita pengen tahu. Nah selama ini ya mungkin karena saya bukan di bidang itu ya, saya nggak tahu bidang yang terkait atau DKM atau ketua, karena ini kan reportnya masuk ketua DKM kan, sebelumnya DKM. Apakah sudah ada seperti itu? Selama ini sih saya terus terang nggak dapat gitu kan ya, atau yang lainnya gitu kan. Dan termasuk update-update yang tadi gitu kan, sudah punya bola mekanismenya. Ini buat perbaikan kan, kalau belum ada harus ada, harus dilakukan. Dan itu tanggung jawabnya siapa? Muslim, mudir atau Pak Mul itu siapa? Dan dijalankan atau enggak? Jadi kita review performance sama-sama. Surprise berikutnya, tadi ngomongin kurikulum, saya nggak tahu, masih menjadi pertanyaan. Sudah ada atau nggak kurikulumnya? Kan seolah-olah gitu. Saya terus terang heran, loh, kok ditanyakan kurikulum? Loh, selama ini kita pendidikan ini masa nggak ada kurikulumnya gitu. Nah kalau nggak ada, ini sudah sekian tahun gitu kan. Perannya di mana kurikulum itu? Gitu. Apakah dari DKM atau ini atau kedua belah pihak? Ini sudah 6 tahun. 6 tahun? Ya, 6 tahun. Mestinya sudah dari tahun pertama. Kalau nggak ada itu ada informasi dan juga ada kesepakatan dibuat. Saya terus terang surprise kalau kurikulumnya nggak ada. Ini ada yang salah gitu. Menurut saya, buat kita semua lah. Saya nggak paham sih perannya mudir apa perannya perannya dari kayak apa gitu. Tapi kalau itu nggak ada, menurut saya ada yang salah. Semua bergeraknya dari kurikulum. Kalau nggak ada kurikulum, terus apa yang sekarang dilakukan selama ini? Dasarnya apa gitu ya? Pendidikan itu dasarnya kurikulum. Kalau nggak ada kurikulum, terus ngajarnya apa? Ustaz hasil, suka-suka Ustaz hasil aja. Kan bisa seperti itu. Nggak ada tanggung jawabnya misalnya kayak gitu kan. Terus kita mau kontrolnya bagaimana? Nah itu harusnya ada tuh menurut saya. Jadi menurut saya agak surprise kalau muslim ya dari awal ini terus dan baru diinin sekarang gitu. Harusnya dari awal. Kalau belum terus diinin, ngomong ke pengurus yang lainnya gitu. Ini harus ada gitu loh. Kalau nggak ada kan gimana ya? Coba ini gitu. Jadi beberapa keanehan itu yang menurut saya belum bunyi gitu. Jadi iya kan perform reviewnya itu. Nah sehingga itu juga yang muncul kemudian sudah sejauh mana proses coaching itu berjalan gitu kan. Jangan hanya misalnya sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai orang tua gitu kan. Cuma misalnya saya gini tuh, Bapak sebagai orang tua apa yang sudah dilakukan saudara anaknya? Kan ditanyakan pertanggung jawabannya. Gak cuma kurang aja gitu kan. Nah ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan itu tadi kan diputuskan bersama. Jadi yang tadi diserahkan desentralisasi tidak tepat juga, gitu kan seperti yang disampaikan Pak Adi. Dan itu adalah salah satu contoh. Dan saya nggak tahu, maksudnya mekanismenya komunikasinya itu kalau memang belum ya buat. Itu keputusan dari kemana?
kalau memang nggak ini dikomunikasikan terus katanya sama-sama dikomunikasikan kemudian diputuskan bersama. Nah kan kayak begitu gitu, jangan satu case ini terus menjadikan sesuatu yang apa ya namanya big concern lah. Sementara banyak concern-concern yang lain yang menurut saya disitulah perannya orang al-muslim, itu perannya. Benar ini satu begini terus ini gitu kan. Kemudian sampai sejauh mana kemudian bisa harus dilakukan tindakan. Kalau belum dibuat harus dibuat aturan mekanismenya. Kalau itu belum ada, saya suka itu. Selama ini bagaimana gitu kan menjalankan proses itu gitu kan. Nah, terus apa lagi? Tadi report update sudah ya. Terus tadi kan bisa sendiri tahajud masih lewer gitu kan. Bagaimana sebetulnya mekanismenya, apa namanya aturan mainnya gitu kan, tapi datanya nggak on time gitu kan. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Mungkin itu dulu kali. Kalau dari saya Iya, tinggal pertanyaannya apakah yang Pak Hermawan sampaikan tadi perlu ditanggapi lagi? Agak lama. Maksud didiskusikan lagi. Mungkin perlu tanggapan dulu deh dari hasil. Baik, Selalu. untuk menanggapi Pak Hermawan, terima kasih. Ini yang saya tunggu malahan Pak. Memang dari awal itu saya sebagai mudir ditunjuk saja. Seingat saya, mungkin Pak, kami dulu sebagai RTD di bawah DKM belum pernah rembuk. Saya ditunjuk dan saya menjalankan kurikulum rumah tahfiz sebagaimana, walaupun belum tertulis, sebagaimana rumah tahfiz pada realnya. Di situ ada tahapan dalam menghafal, ada tahapan kalau dia belum bisa baca ABC, kita bisa baca. Setelah itu kalau sudah bisa baca, bagaimana kalau tersebut diberikan izin menghafal. Itu. Makanya saya sampaikan secara tertulis memang belum ada. Tapi secara praktek, insya Allah kami sudah terbiasa dalam menerapkan bagaimana tahapan-tahapan dalam rumah tahfiz. Nah itu untuk kurikulum mungkin Pak. Makanya di sini saya sebagai mudir itu belum menemukan akses. Saya harus kemana ini? Sehingga sebelumnya itu saya dengan Pak Naswar. Akses saya cuma dengan Pak Naswar, saya nggak tahu di atasnya seperti apa. Dan apa namanya, sehingga keputusan yang mungkin dalam kebijakan strategis itu juga agak terkendala di situ. Nah di sini makanya saya ingin momen wewenang saya sebagai mudir itu di mana dan seperti apa perannya. Tolong tertulis. Saya juga nggak tahu, dulu saya hanya ditunjuk dan saat penunjukan saya sebagai mudir 1 bulan Pak Hermawan, muslim itu tidak ada. RTD jalan, tapi muslim tidak ada. Akhirnya saya yang ngajar, saya yang tasmikan menyimak hafalan 24 jam itu selama 1 bulan, terus itu ada Ustaz. Nah itu sehingga ini sangat saya tunggu sekali, sehingga ada momen komunikasi di situ. Dan perannya bagaimana untuk mendisiplinkan santri. Memang awal-awalnya itu kita intensif sekali dengan santri tahap awal ya. Mungkin Pak Hermawan juga bisa melihat bagaimana kita itu bisa mendisiplinkan dan anak-anak itu mendengarkan. Nah, saat ini anak-anak ini kita gunakan hal yang sama, tapi kita tidak bisa memberikan konsekuensi yang lebih tinggi untuk santri. Sehingga kita ingatkan berkali-kali, ini komplainan jamaah antum bla 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 bla. Tapi tidak ada effort yang lebih kepada santri tersebut. Sehingga Pak Hermawan, saya pernah mengirimkan surat pemecatan kepada Pak Naswar. Pemecatan itu saya juga sudah sampaikan ke Setalu. Ini kita sepakat. Akhirnya kita kirimkan ke Pak Naswar. Pak Naswar katanya tabayun, terus santri tersebut katanya menangis-menangis. Tapi saya tidak tahu, sepertinya tidak ada perubahan. Karena bagaimanapun kami tahu kalau si A diberikan kesempatan, maka ini juga akan menjadikan ada gesekan sosial antar internal santri. Sehingga kayak barusan misalkan si Opik itu kenapa kita berikan bla bla bla, kita berikan pemahaman kepada santri yang lain.
dia punya bapak, bapaknya sakit, dia sebagai pemegang tanggung jawab keluarga secara ekonomi, sehingga dia harus belajar. Oke, saya sampaikan ke Ustaz Halu, tolong pahamkan ke santri supaya tidak ada gesekan-gesekan itu. Nah itu yang kami terapkan, walaupun sekali lagi tidak secara tertulis. Nah, dan yang kedua selanjutnya adalah konsekuensi kalau santri itu tidak disiplin. Kenapa kita tidak bisa mendisiplinkan yang degil-degil ini? Memang ketika kita mau katakanlah ini hampir katakan prosesnya kan buruk. Siapkah RTD? Bolehkah RTD itu memecat semua sekaligus? Langsung hilang sekaligus. Oke, misalnya kalau di sini kita sepakatin siap. Terus rekrutmen santri Mohon itu maaf Pak, saya rasa biar nggak salah mencatat tidak siap ya. Artinya ada keputusan strategis yang memang ada keputusan strategis yang memang pengurus dan DKM harus terlibat, ada yang tidak. Disiplinan 100% itu areanya mudir muslim begitu ya untuk mendisiplinkan. Tapi kalau terkait dengan keputusan mecat, apalagi keseluruhannya, kita nggak bisa bilang siap. Kita mau lihat case by case. Tapi kalau tadi ada satu orang yang tidak pernah bertambah setelah 3-4 tahun di sini hanya 3 juz, menurut saya ini mungkin sejak 2 tahun yang lalu udah bisa diini gitu. Tapi kalau terkait dengan mencat tadi, biar nggak salah nyatat, siap dicatat, siap enggak, kita belum. Maksudnya nanti di ada tertulisnya gitu. Saya menanggapi Pak Hermawan kan gitu. Terus oh iya betul Pak, betul. Terus yang selanjutnya Pak, emang kendala kita itu yang paling real itu SDM santri. Ketika kita kuotanya 10, yang daftar 3. Apakah maksudnya ini kan apakah RTD itu siap? Kalau yang 3 orang ini ternyata kriteria tidak lulus, kita kosongkan atau kita buka sepanjang tahun. Sebelumnya itu ada jeda waktu, dari bulan Januari sampai Maret ya kita laksanakan. Nah itu sehingga mungkin ini maksudnya hanya tidak sehingga nanti dari pengurus mungkin yang strategis itu bisa dirumuskan, sehingga saya sebagai mudir itu ada mandatnya. Saya juga mempunyai checklist. Ya, seperti itu aja mungkin kalau kalau mau menambahkan nanti Pak Marno, dua hal. Yang pertama terkait dengan hari ini kita nggak akan menyalahkan, karena kita nanti larinya menyalahkan. Dan saya juga nggak mau ketua DKM yang sebelumnya dua ketua DKM menjadi seperti seolah bebannya ke mereka. Ustaz Ubed, Pak Nazar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hari ini kita akan mengevaluasi yang sudah berjalan, tapi perbaikan buat ke depan gitu. Tadi Ustaz Rasul sempat menyinggung hal yang baik terkait dengan 1 bulan pertama tanpa keberadaan musrif, tapi bisa terkelola dengan baik. Ustaz Rasul handle semuanya gitu. Handle setoran, handle pengajaran. Nah cuma yang kita lihat sekarang musrif udah ada, admin sudah ada. Saya pribadi ya melihat keterlibatan Ustaz Rasul pun malah jauh berkurang banget gitu. Termasuk salah satu yang saya sempat tanya ke santri gitu ya terkait dengan bahasa Arab. Menurut saya selain kurikulum utama tahfidz itu ya bahasa Arab, karena Quran bahasa Arab gitu. Nah ini yang yang kemudian ditiadakan. Mungkin Ustaz nanti bisa menyampaikan kendalanya apa gitu ya. Tapi kebahagiaan Ustaz Hasid menyampaikan ini yang saya tunggu gitu kan. Berarti kalau kita bikin satu keputusan sekarang, kita masih perlu waktu lagi untuk memberi waktu untuk menyusun kurikulum dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini juga yang jadi catatan kita untuk gimana nih bisa cepat dalam waktu yang tidak terlalu lama, termasuk kurikulum kaitannya dengan penerimaan santri yang tadi 3 orang cuma daftar 3 segala macam. Saya membayangkan kalau kurikulumnya tidak jelas, mungkin juga kurikulum penerimaan, kapan penerimaan santri juga pengaruh tuh ya, kapan santri. Karena selama ini pengumuman libur, pengumuman rekrutmen, saya kok melihatnya tidak terpola dengan baik ya. Kalau laporan santri, Pak Her saya bisa menjawab, Pak Ustadz Halu biasanya menyampaikan ke saya, ke Pak Nazar mungkin ya. Cuma memang terkait dengan tadi konsistensi, kita pengennya tiap awal bulan misalnya, itu biasanya kalau Ustadz Halu mungkin cek di WA berapa kali, mungkin bisa dihitung berapa kalinya dalam waktu 2 tahun terakhir gitu.
Mungkin masukan saya sebelum lupa terkait dengan tadi. Iya. Pak Her ada mau menanggapi lagi? Sedikit aja, Nah. iya. Justru menurut saya itu yang saya sayangkan dari Ustadz Hasil. Sudah jalan sekian lama, sudah tahu nggak ada kurikulum. Kenapa harus nunggu momen ini untuk saya ngomongin itu yang saya tunggu? Menurut saya Pak, justru barangkali ya, nanti perlu di cross check. Nggak apa-apa kan untuk Pak Ubed sama Pak ini gitu kan. Barangkali ekspektasinya. Justru kita berharap jadi Ustadz Hasil itu yang membuat kurikulum. Ini kurikulumnya. Kalau belum ada, ini kurikulumnya gitu. Bukan berkarya seperti itu. Statement tadi saya perkuat ya, omongan orang. Soalnya nggak keurus nih. Nggak keurus. Siapa yang bertanggung jawab kalau kayak begitu? Siapa yang bertanggung jawab atas statement bahwa ini orang FTD ini kan nggak keurus dengan beberapa komentar tadi. Dan bahasanya itu sudah seperti itu. Saya terus terang ini sendiri. Apalagi kalau yang ngomong misalnya ada salah satu orang selangga orang tua asuh. Bagaimana tanggung jawab kita? Kan nggak keurusnya sekarang FTD ini liar gitu kan. Ditanya ini. Dan tertua kan ada yang nurutnya yang baru nanti ngomongin konsekuensi. Oke, fine. Kita buat namanya. Nah, udah sekian lama gitu. Ini masih ngomongin kurikulum, ngomongin peran ini kok belum ada gitu. Kenapa nggak ada awal buat ini Pak ini? Saya yakin lah Pak Ubed itu juga sangat terbuka terhadap Pak itu. Dulu gitu ya, kalau diperlukan seperti itu. Kalau sampai sekarang belum ada, itu yang buat saya agak surprise juga dan cukup apa ya? Nggak nyaman, kecewa juga gitu maksudnya gitu lah. Dan nggak salah kalau kemudian di awal semangat di sananya kendor. Kenapa? Karena nggak ada sistem. Sistemnya apa? Kurikulum. Jadi tergantung ini. Awal begitu ini sudah lama, ya udahlah. Ini kendoran gitu loh. Kendor dan nggak ada ini kan jadi katanya menguatkan itu. Itu mungkin tambahan. Iya. Alhamdulillah. Minum dulu silakan. Ya, jadi masukannya udah banyak, ini banyak-banyak yang sebagian sebenarnya berulang. Belum lagi mungkin nanti kalau kita mengaitkan dengan concernnya jamaah terkait dengan keterlibatan santri dalam sholat berjamaah, bukan hanya sebagai makmum tapi sebagai imam gitu ya. Terkait dengan hafiz misalnya, siapa lagi yang maju jadi imam, kadang-kadang kan jamaah bertanya kan, ini udah layak belum jadi imam gitu, ini baru segala macam gitu. Tapi itu pembahasannya saya rasa berbeda ya. Tapi hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan sebenarnya bukan ke Ustadz Hasil, Ustadz Halub sama Pak Mo, tapi ke kita semua, kita juga merasa ketika saya terus terang tuh ya, contohnya nih kalau jadi makmum gitu, mudah-mudahan ini nggak ada yang salah baca. Karena kalau salah saya langsung aduh ntar pasti ada yang komplain ini jamaah. Tapi deg-degan. Bener, aduh. Masalah lagi. Bukan masalah salah kemudian kita di belakang membetulkan, bukan cuma itu, tapi jangan sampai salah. Jadi memang luar biasa ini. Kalau menyinggung sedikit ya, maaf bahasanya itu adalah tanggung jawab Tasir. Yang mana? Keimanan, imam. Oh imam ya, betul. Ya, nanti berkoordinasi dengan bidang dakwah. Ya. Nah, ibadah. ibadah. Performa imam yang ada di depan itu tanggung jawab Tasir. Nah, artinya kalau ada yang kurang pas, kurang sesuai, itu sudah. Nah, ini enak nih. Tanggung jawab Tasir itu yang jadi harus konsennya harus di. Iya betul kan, enak kan. Saya juga baru dapat PDKM langsung seperti ini, jadi saya bisa apa ya bahasa kerennya ada mandat, saya bisa. Lu selama ini berarti nggak merasa ada tanggung jawab? Omongan langsungnya Pak, betul. Ustadz ini siapa ini? Oh Nggak, jadi selama ini Ustadz Hasil merasa itu tanggung jawabnya bukan? saya merasa, tapi secara langsung itu baru saya dengar. Terus implementasi merasanya seperti apa? Apakah peduli terhadap itu atau sebatas merasa begitu ini ya sudahlah gitu? Saya koreksi ke teman-teman, ini kemana ini terus apa namanya saya santri juga sebutkan jadwalnya. Karena terus terang ya, yang saya tanya di grup itu bukan jadwal. Coba bahasanya dicek lagi. Contohnya ya kalau kita mau itu, yang saya tanya adalah kriteria. Setelah kriteria, orang itu masuk kriteria atau enggak? Kalau masuk mestinya ya mekanismenya barangkali gitu, dan konfirmasi ke DKM pengurus terkait misalnya ibadah. Misalnya, Pak ini menjadi pertimbangan. Mungkin ya di dalam ibadah ada hal-hal yang belum tercapture di situ. Misalnya bisa aja kan, oh dari sisi saudara ininya gimana nih pakaiannya? Oh oke semua oke. Dari approvalnya itu juga bisa ada di mekanismenya seperti itu. Nah maksud saya agak menyayangkan aja sih. Kalau memang butuh statement itu harus nunggu sekian tahun gitu. Itu aja sih saya. Hari ini feedback lah buat kita semua. Yang kayak gitu-gitu tuh
apa ya? Kalau misalnya butuh apa ya declare gitu ya, deklarasi. Iya, tinggal misalnya ngomong ke siapa, Pak, ini sebenarnya tanggung jawab saya merasa ini, tapi benar nggak ya? Nggak perlu nunggu tahunan gitu loh. Datangnya di siapa ini benar nggak? Saya rasa bukan hal mudah buat pengurus menentukan begini. Karena itu tadi mestinya di setiap bidang, di setiap ini itu fungsi ada tupoksinya. Mestinya ada tupoksinya. Iya. Jadi hal kayak begitu tuh mesti diperhatikan. Mungkin saya ini Pak Harman, karena untuk rawatib beda halnya dengan taraweh. Taraweh itu dari PIC kadang langsung ke saya. Enggak, ini ngomongin rawatib. Enggak, saya ini kan bandingkan ya, kenapa misalkan saya secara mandat. Iya, saya sudah clear, Iya. Saya clear, dan Ustaz Rasul sudah konfirmasi. Makanya saya konfirmasi itu, berasa itu maksudnya gimana? Kan gitu. Nah, kalau ternyata saya butuh seperti ini, menurut saya butuh kayak begitu tuh pembelajaran lain kali kayak gitu nggak usah nunggu tahunan. Langsung aja konfirmasi, Pak ini betul tanggung jawab saya atau bukan gitu. Karena kita tahu selama ini itu yang bertanggung jawab seperti yang Pak Warok sampaikan, Ustaz Rasul gitu. Jadi kalau saya nggak surprise lagi nih kalau misalnya itu kemudian baru berasa gitu ya, tapi nggak juga gitu karena belum ada declare gitu ya kayak gitu. Iya. Nggak usah nunggu tahunan gitu. Oke. Dan mestinya itu sudah ada di tupoksi. Fungsi dari ini, makanya tadi saya nanya, mulai dari kurikulum tertuang nggak? Terus peran mudir muslim dan ini tertuang nggak? Kalau nggak ada, harus dituangkan gitu. Iya. Gitu. Ya, jadi mungkin apa seterusnya lagi terkait dengan imam di DKR itu adalah di bidang ibadah. Iya. Bidang ibadah itu nanti yang menjadi bidang koordinasi Ustaz Hasyir dengan bidang ibadah dengan Pak Malik. Iya, Pak Malik ya. Nah, tapi imam itu adalah selama ini yang kita ketahui ya, menjadi tanggung jawab Ustaz Hasyir. Baik grupnya imam di sini itu kita melihatnya Ustaz Hasyir. Kriteria yang disampaikan Pak Hermawan tadi, pemilihan dan sebagainya. Jadi saat ini ya kalau Ustaz Hasyir belum tahu, jadi semua ini ya akan muaranya ke Ustaz Hasyir. Jadi artinya ada imam yang kurang perform, tapi satu sisi Ustaz Hasyir ada di belakang. Nah itu contoh saja. Jadi kan kita tidak ini harusnya tanggung jawab Ustaz Hasyir. Ya mungkin kalau butuh declare itu ya kita declare sekarang kalau itu tanggung jawabnya Ustaz Hasyir. Begitu. Termasuk tidak mesti ya RTD itu imam itu RTD, nggak harus seperti itu. Balik lagi makanya kriteria. Kalau misalnya dirasa belum cukup RTD jumlahnya untuk menjadi imam, misalnya butuh berapa 3? Misalnya ada 1, Alex 1. Misalnya masih kurang. Yang lebih tuntutan memang imamnya demikian gitu kriteria. Tapi RTD jangan dipaksakan. Konsultasi dengan ibadah. Bisa jadi ngambil dari luar. Makanya menurut saya salah satu yang mudah imam. Dulu kita kan dari ini kan Al-Tafid. apa kata itu? Iya, Al-Tafid itu kan top menurut saya. Yang kemudian kemana-mana kan. Kalau kita punya RTD seolah-olah gitu kan dibebankan kepada RTD yang jangan-jangan belum siap dipaksakan aja. Ya nggak juga gitu maksudnya. Nah itu jangan. Nah itu pemahamannya itu bukan berarti harus RTD paksa imam belum siap juga harus punya imam coba-coba ya juga gitu. Jadi itu komunikasikan nanti dengan ibadah. Iya. Jadi benar clear nih sama. Iya betul. Terima kasih. Biar clear ya. Karena masjid itu salah satu pendirian sepakat kan. Menurut saya imam mau bagus kayak gimana masjid begitu imamnya kita deg-degan bersalah kan repot juga. Masa kita jadi makmum aduh terus begitu saya laku berat beneran jadi nggak nyaman. Lanjut. Semua menjadi catatan kita ya kalau yang ke depan. Salah satu yang penting ternyata semua memang harus tertulis Pak Faru, Pak Marno ya. Tidak bisa pakai perasaan ya. Karena memang secara umum kita ketika meminta sesuatu dari RTD kemudian menambah juga sebagai imam dulu ya baru RTD ya, itu sudah secara full mempercayakan pengelolaannya ke Ustaz Hasyir gitu. Dan itu sudah berjalan 5 tahun ataupun kalau keimaman lebih dari itu. Mungkin Pak Marno bisa menyampaikan kira-kira ke depan akan seperti apa rencana kita ya yayasan, kalau bahasanya moving forward ya, jadi ke depan kita menjadikan belakang sebagai pelajaran gitu. Tapi kita ingin sebagaimana Pak Faruk juga ingin pengurus DKM yang baru tuh ada program 100 hari yang kayaknya jamaah tuh mantap nih gitu kan, ada perubahan gitu ya. Tapi bukan cuma sekedar perubahan yang sesaat, kita pengen perubahan yang sustain.
yang terus menerus begitu. Pak Mano silakan. Jadi mungkin masih ada beberapa Ada beberapa hal yang mau ditanya sebenarnya. Ya. Ini terkait mengenai kontrak dari selama ini oleh Kontrak kerja. iya betul. Apakah Ada. tertera dalam surat atau sekedar lisan atau gimana? Yang perlu kita Ada kayaknya ya. kita lihat lagi ya, karena kan ini menyangkut masalah administrasi yang sifatnya Fundamental. profesional, fundamental, karena itu menyangkut Iya. masalah kapalah, pembayaran, Betul, itu ada betul. transaksi kan, di mana ada kewajiban dan hak di situ ya, Iya. sehingga kita mesti pastiin bahwa ada nggak sih selama ini Iya. surat tertulis kontrak kerja, misalkan sebagai imam maupun sebagai mudir RTD. atau sebagai Admin. bagian admin atau Muslim. ada nggak sih sebetulnya sejak selama ini dikemukakan Ya, dari awal ya, ya. ada nggak? Saya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dari awal untuk imam yang pertama dari awal dari al-tahfiz itu di apa namanya Pindahkan. dan disuruh oleh lembaga misi, setelah itu menikah dan tentunya awalnya kan ada potongannya. Iya, sana ya. Akhirnya karena menikah kebutuhan secara ekonomi itu hanya dimandirikan. Iya. Dan seingat saya belum ada Sama sekali dari dulu. belum ada sama sekali. Termasuk terkait dengan tambahan amanah di RTD Ustaz. Hanya seingat saya hanya surat tugas, tapi kalau untuk kontrak Nominal nominal ada surat tugas paling nggak ada tertulis gitu ya. Ada tertulis itu. untuk Ada RTD, surat tugas, ya. Iya. Ada surat tugas. Iya. Itu kapan? Pas awal zaman Pak Ubed Ada tegang waktunya nggak, interval waktunya sekian tahun? belum ada. Ada ya. Seingat saya belum ada. Sebenarnya coba saja saya cari dokumennya, mudah-mudahan masih ada. Itu juga nggak tahu ya. Pindah rumah. Kalau Nah, Saya ada ya. ada ya. Ada. Jadi saya perlu jelasin ya kaitan dengan kontrak yang pernah saya tanda tangani ya. Iya. Jadi pertama masuk ada, Tahu. kemudian sempat habis waktu itu ya. Oh. Saya tanyakan ke Iya. DKM Iya. apakah kontrak saya diperpanjang atau tidak. Iya. Karena kalau tidak diperpanjang nanti saya harus siap-siap apa namanya. Betul. Iya. Kemudian DKM belum memperpanjang itu. Sudah ada di sana saya harus ngapain. Kemudian juga apa yang saya dapatkan itu di sana ada. Iya. Ada. Nah, kaitannya dengan tadi Ustaz Faruk sampaikan tentang reporting itu kan ke admin, salah satunya ke admin. Memang ada tugas apa namanya admin yang disebutkan di dalam kontrak itu membantu RTD yang khusus misalkan mudir kaitannya dengan administrasi. Lagi-lagi posisi saya adalah kalau saya pernah apa namanya 10 tahun di sekolah itu ya, posisi admin itu kan nggak jauh dengan TU ya, yang dia kerjanya itu ada di bawah perintah apa namanya atasan. Termasuk misalkan reporting. Jadi apa yang saya reporting misalkan mesti misalkan di reporting saya akan reporting. Kayak misalkan setalu apa namanya laporan capaiannya. Oh siap saya bikin kan laporan capaian. Kemudian mungkin sampai juga ke hasil. Kalau misalkan beliau yang reporting, kalau misalkan saya bisa reporting, saya akan reporting. Jadi memang kalau tugas saya itu apa namanya selalu diinstruksi ya dari atas ke dari sana itu. Kewenangan saya itu kan. Tapi kalau kontraknya ada, memang belakangan ya 2 tahun belakangan itu nggak ada lagi. Itu per tahun atau berapa? Itu per tahun itu. Ada perbarui per tahun itu. Ada 2 lembar masalah. Ya ada lah ya. Ada. Sekalipun berupa terlepas dari itu kontrak atau surat tugas, tapi ada tertulis gitu loh di situ ya. Sehingga jadi dasar aja karena itu penting banget. Bermakna aja ya. Kenapa? Karena kita di sini adalah bapak-bapak ini kan semuanya tuh dapat ini kan kafalah ya. Artinya ada yang mendapatkan hak, di mana ada dapat hak itu punya kewajiban gitu ya. Nah, dia ada proses transaksi jual beli. Nah, itu yang harus disepakati bersama. Apakah kewajibannya terpenuhi enggak? Atau sekedar dapat haknya aja, atau haknya kurang atau enggak? Nah, itu yang mesti dijadikan bahan apa namanya? Ya acuan kita gitu. Jangan sampai nanti apa namanya? Karena nggak ada hitam di atas putih, sekalipun itu surat tugas,
Terus ya akhirnya kita jadi ngapain ya bebas semau saya, jadi jangan sampai seperti itu gitu ya. Artinya ada tetap di situ ada komitmen. Kenapa? Karena ada hak dan kewajiban. Nah, Ustaz Haluk gimana? Ada Selama ini ada nggak surat? ada Ada ya. yang setahun Oh, setahun. tahun waktu John Paul Ubed, cuman pas habis setahun ya Nggak ada perpanjangan lagi. Nggak ada, pernah ada. Pernah ya? ada. Pernah ada. Di situ ada, berarti kan ada hak dan kewajiban ya di situ ya. Nah itu yang artinya secara administrasi di awal itu memang ada gitu ya, ada selepas dari itu kontrak ataupun surat tugas. Iya. Artinya ada transaksi, ada komitmen, ada hak, ada kewajiban. Nah itu yang pengen kita gali gitu. Seberapa ini sih? Seberapa komit kita dengan kewajiban kita, dimana selama setiap bulan kita dapat hak kan. Nah, jangan sampai kita dapat hak, tapi kita lalai dengan kewajiban kita. Nah itu yang artinya kan nggak profesional, nggak komit, nggak amanah. Nah jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena dana itu dana dari jamaah, dari umat gitu, dititipkan ke DKM, ke masjid, untuk dikelola, ya salah satu dimaksud untuk apalah. Nah itu jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kembali kita review gitu, kita kayak gitu. Oh iya, saya ini kan punya dapat hak, saya harus melaksanakan kewajiban. Nah seperti itu gitu. Jadi itu yang harus menjadi dasar kita bekerja. Ya jadi profesional gitu loh, seperti itu. Nah kemudian ini untuk Ustaz Haluk nih, kan udah menikah ya, udah berkeluarga. Nah untuk kegiatan hari-harinya itu seperti apa? Apakah tetap stay 24 jam selama sebulan di sini atau? Pulang ke Kalau Jumat sore biasanya izin kita. Oh, iya, Mas. Tapi kalau ada kayak begini, kita biasanya ikut. Artinya Jumat sore pulang. Ntar kembali lagi malam Senin. Oh, malam Senin. Artinya dari Sabtu Ahad nggak di sini. Ya. Karena memang aktivitas nggak ada aktivitas hari Sabtu Ahad. Libur. Itulah yang menyebabkan Sabtu Ahad libur. Iya, itu yang mestinya bagi kita evaluasi juga. Iya. Kalau dari seminggu kayak 2 hari libur, kalau untuk RTD sebenarnya tempat lain bisa hari Ahad aja libur deh. Tapi di sini tinggal. Jakarta ya? Di Tangsel, Wah, Tangsel jauh. Jauh ya? Tanggulangnya mana? Pamulang. Oh, Pamulang. Terus untuk kegiatan santri ini kan sehari 3 kali makan. Iya, Sarapan dapat dapat ya. masak sendiri. Oh, masak sendiri. Masak sendiri. Dulu bukannya dari Bu Dede, Bu Dede ya? masih enggak? Udah enggak. Oh, enggak. Terus masaknya setiap hari? Masaknya sekarang setiap siang aja. Oh, siang aja. Pagi siang. Pagi siang. Kalau sore dapat dari Iya, Bunda. ada ya. Tapi Bunda Nova. ada jadwal mereka santri. Ada jadwal masaknya. Tapi mereka menjalankan itu atau gimana? Atau Ah. juga yang Nah ini Nah, ini kan kita mesti menggali juga hal sifatnya sehari-hari yang justru berpengaruh terhadap perjalanan kelancarannya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya. Itu juga perlu dilihat. Nah, karena itu kalau saya urusan perut kan nggak bisa itu yang mesti jadi ya bahan pertimbangan kita lah untuk Mungkin ada pertemuan berikut. Nanti kan kita mendapatkan masukan atau mendapatkan kondisi aktual dan apa yang kita mau sampaikan ke koordinasi dan tim gitu, sehingga mungkin nanti akan ada masukan apa. Jadi yang lebih banyak di sini dengan interaksi dengan saya kan Ustaz Haluk ya dibanding dengan Ustaz Nasir. Nah itu kan kalau dulu kita ada pelajaran bahasa Arab ya, kalau salah ya. Sekarang nggak lagi ya atau gimana? Sekarang semuanya dihandle sama Ustaz Haluk. Dulu ada bahasa Arab di angkatan 2 tahun setiap sore. Setiap sore itu lagi background mereka yang dari umum baca Arab sambungnya tidak bisa. Belajarkan bahasa Arab karena agak belepotan. Itu sih ada, makanya nanti kembali. Gimana Pak? Iya.
diskusinya cukup ya, tinggal ke depan kita kan berpacu dengan waktu ya, berpacu dengan waktu, dan waktu 5 tahun 6 tahun itu sudah cukup panjang kesempatan buat kita untuk mempertahankan pola dan sebagainya macam, termasuk SDM jika memang dirasa kurang tepat untuk kita lakukan perubahan gitu. Dan ini sebenarnya tuntutannya cukup besar gitu kepada kita, DKM ke yayasan. Jadi kita sampaikan saja kira-kira ke depan mau bagaimana gitu biar kita bisa ini. Jadi, ya. Jadi memang kalau terkait imam nanti terpisah ya. Cuma mungkin mumpung ada Pak Hermawan di sini terkait dengan surat pengunduran diri Ustadz Alif, itu juga harus kita respon ya kan, dia kalau masalah udah 2 kali tapi itu bisa kali dengan keimaman, karena Pak Malik juga sedang mengusahakan untuk mencari pengganti beliau. Tapi kalau terkait dengan RTD, Ustadz Hasir, Ustadz Halud dan Pak Mul diskusi masukan jamaah pengurus yang cukup panjang gitu ya, dan sudah cukup berulang kali. Mungkin kita yayasan DKM juga menginginkan Ustadz Hasil untuk fokus menghandle terkait dengan imaman sholat, khususnya sholat rawatib gitu. Sementara untuk RTD memang yayasan DKM akan coba mencari orang yang tepat untuk menghandle RTD ya. Walaupun belum ada definitif penggantinya siapa, cuma mungkin entah sementara atau selanjutnya dalam waktu dekat sudah ada beberapa alternatif walaupun kita belum bisa share begitu. Juga terkait dengan struktur RTD yang sekarang bukan lagi di bawah DKM tapi langsung di yayasan. Di yayasan juga belum ada definitif juga ya, pembina pengurus yang baru begitu. Pak Rudi Sugiarto masih kurang sehat. Jadi ini yang pertama ya, mudah-mudahan cukup clear. Kita ingin terkait dengan keimaman bisa dihandle oleh Ustadz Hasil, bisa lebih fokus begitu terkait dengan RTD. Mudir itu yayasan akan mencari pengganti. Terus terkait dengan Ustadz Halud, posisi sebagai muslim, nanti dalam perjalanannya akan kita diskusikan apakah Ustadz Halud tetap kita minta di situ ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, atau Ustadz Halud, karena kan rotasi dalam organisasi ini biasanya ada BMD yang misalnya ketika Ustadz Alif sudah full, sudah bersama kita, ada peluang yang membantu ya Pak Hermawan di BMD atau ke posisi yang lain yang diperlukan gitu. Jadi berjalan. Kalau sementara kita masih perlu Ustadz Halud untuk melanjutkan apa yang sudah berjalan, karena yang tadi dilaporkan menggambarkan memang sudah berjalan walaupun masukannya banyak untuk perbaikan. Yang ketiga terkait dengan Pak Mul, mungkin kita minta bantuan lebih banyak porsi ya untuk membantu RTD, jadi nggak sendirian ya Ustadz. Kalau tadi sampaikan posisinya adalah pasif menerima data kemudian melaporkan, mungkin tidak seperti itu lagi tapi lebih proaktif, mengingatkan di minggu terakhir misalnya setiap bulan, Pak Ustadz Halud tolong datanya dikirimkan, saya udah waktunya membuat laporan gitu. Jadi lebih proaktif ya, jangan nunggu kalau nggak dikasih nggak gitu ya. Ini juga supaya kita pertanggungjawaban ke jamaah bisa lebih baik. Memang hari ini yayasan step selanjutnya yayasan yang harus ada pergantian ketua yayasan segala macam setelah Pak Nazwar dulu merangkap sebagai ketua yayasan ya. Sehingga ketika dia kan ganti, ketua yayasan belum ganti. Padahal Pak Rudi Sugiarto pembina yayasan juga sudah meminta dirinya untuk diganti sebagai pembina karena posisi kesehatan terutama yang hari-hari ini kurang. Kita udah 1 bulan 2 bulan melihat beliau ke masjid ya. Terakhir saya cek beliau sebenarnya ada di rumah, cuma minta izin salat di rumah ya. Mungkin itu Ustadz Hasir, Pak Marno ada yang mau tambahkan? Tadi berharap Pak Marno menyampaikan. Pak Her ada yang mau sampaikan?
Ya, jadi hari ini mudah-mudahan tidak keluar dari pintu ini tidak ada perasaan bagaimana semua demi kebaikan ya. Yang paling krusial adalah bahwa memang mudir kita akan carikan orang lain yang menggantikan Ustaz Hasyir, dan kita minta Ustaz Hasyir untuk membantu DKM, membantu yayasan untuk terkait, karena ekspektasi yang paling utama itu imam paling jadi sorotan gitu. Kalau RTD kita masih bisa bukan ngeles ya, diskusinya masih bisa diarahkan ke arah lain gitu diskusinya. Kalau imam itu mereka rasakannya setiap sholat ya. Alhamdulillah sekarang sholat yang tidak jahar pun kan pakai mic enak ya. Allahu Akbar, udah kedengeran semua. Ya saya selalu terima kasih di tengah perbaikan yang lain. Saya rasa itu. Pak Herman ada yang mau tambahkan? Pak Faruk memastikan aja Pak. Ya. Untuk mudir berarti saya saat ini sudah off atau nunggu ini dulu apa? Menunggu saja kayaknya ya. Oh, iya. Menunggu sampai definitif ya. Dan insya Allah sih tidak akan lama nih sekarang. Mungkin sekarang tanggal berapa ya? 11. Ya, mudah-mudahan dalam masuk masa Ramadan, karena Ramadan di sini waktu yang tepat buat konsolidasi segala macam ya. Mudah-mudahan dalam waktu 3 pekan ke depan kita bisa definitifkan. Ya, jadi agak maraton ya Pak Marno, Pak Harun gitu. Dan insya Allah terkait dengan administrasi ini penting juga Pak Harun. Kontrak kerja harus dicek lagi, dibuat lagi. Kalau bisa jangan setahun itu ya. Kayak orang kerja saja, kalau udah menandatangani berarti ya sampai ada surat berikutnya, berarti yang ininya ada pengunduran dari pekerja atau juga ada yang lain dari yang meng-hire gitu. Mungkin itu Afwan kalau ada yang kurang tepat kata-katanya ya, dan mohon maaf karena memang banyak kekurangan ya dinamikanya. Pak Marno on off ya, Pak Marno di site bisa sebulan 2 bulan di tengah laut. Pak Faruk sama kayak saya juga sering ke lapangan, Pak Her juga begitu sih. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang sama sini. Semuanya insya Allah diniatkan dalam rangka kebaikan kita dan menjadi amal jariah buat kita semua gitu ya. Cukup kalau nggak ada lagi, Bapak pada saat Saya mau izin waktu tanggal 26 sampai tanggal 2. Yang Dua. orang tua. Nanti kita bicarakan. Kita tutup dengan pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa kita majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali kawan. Sama juga ya kita ya. Satu jam. Masuk ke perjalanan. Dua jam. Pak Maksud? Iya. Bandung. Saya ke Bandung. Kemana? Pak, yang dari sini sih enggak pagi. Oh. Iya. Kalau yang awal-awal. Ya. Pak Ustadz Taluk mau izin tanggal 26 Oh, Februari 2 November. menengok orang tua di mana Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Orang tua di sana. Iya, Iya, sudah. Kuala Lumpur. Tinggal di sana. Kerja saya. Oh, kerja di sana. Istrinya. Berapa hari? 26 sampai tanggal 2. 26 sampai tanggal 2. Jadi artinya ada kekosongan di sini. Iya. Ya itulah paling apa namanya, dua hal. Salah satu santri bisa kita perkuat untuk Kan sudah ya yang rencananya. kedua Pak Mu. Sudah 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 disiapkan sama Pak Taluk selama ya. Iya. Ada yang Iya, dan Pak Mul yang bantu itu, bantu iya betul. monitor walaupun siang. Jadi Betul ya kurang lebih. Oke. Iya. iya. Kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada masalah, mau kita larang dia nggak boleh. Ya itu aja persiapannya. Iya. Iya, Pak. Sama itu apa yang mereka ingin, terus nanti diamanahkan di sana ke siapa, kedua ke sana sekian hari ke siapa.